Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang aspek perkembangan peserta didik dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum mulai, yuk kenalan dulu dengan kelompok 6. Perkenalkan, saya Alia Sobihah, saya Dea Labita Safina, saya Muhammad Noval, dan saya Nabila Zalfa Renanda. Kita adalah mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Langsung saja yuk simak video berikut ini. Selamat belajar! Tahukah kamu apa saja aspek-aspek perkembangan peserta didik itu? Pertama, ada emosi dan perasaan. Kedua, minat dan bakat. Ketiga, kreativitas. Keempat, motivasi. Kelima, sikap. Dan keenam, kepribadian. Emosi dan perasaan. Emosi adalah suatu perasaan ingin melebihi dari sifat individu terhadap suatu objek, sehingga cenderung berupaya untuk mengekspresikan dan mengaplikasikannya. Jenis-jenis emosi, di antaranya duka cita, marah, takut, bahagia, dan lain-lain. Perasaan. Perasaan adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif untuk merasakan senang atau tidak senang dan yang tidak bergantung kepada perangsang dan alat-alat indera. Jenis-jenis perasaan. 1. Perasaan presens, yaitu perasaan yang timbul dalam keadaan yang sekarang nyata dihadapi. 2. Perasaan yang menjangkau maju, merupakan jangkauan ke depan, yaitu perasaan dalam kejadian-kejadian yang akan datang. 3. Perasaan yang berkaitan dengan waktu yang telah lampau, yaitu perasaan yang timbul dengan melihat kejadian-kejadian yang telah lalu. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan perasaan. 1. Usia. 2. Perubahan fisik dan kelenjar. 3. Pola asuh orang tua. 4. Lingkungan. Dan 5. Jenis kelamin. Minat. Minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Jenis-jenis minat. Pertama, minat vokasional, yaitu minat yang merujuk pada bidang-bidang pekerjaan, seperti minat profesional, minat komersial, minat kegiatan fisik, mekanik, dan kegiatan luar. Kedua, minat avokasional, yaitu minat yang untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualang, hiburan, apresiasi, dan ketelitian. Bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Jenis-jenis bakat. 1. Bakat umum, yaitu bakat yang setiap orang memiliki. 2. Bakat khusus, seperti bakat seni, pemimpin, bahasa atau linguistik, dan numerikal. Kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Tipe-tipe kreativitas. Pertama, menciptakan, yaitu proses membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kedua, memodifikasi sesuatu, yaitu mencari cara untuk membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Ketiga, mengkombinasikan, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Tahapan proses kreatif. Pertama, persiapan, yaitu memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Kedua, inkubasi, yaitu masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lainnya. Ketiga, iluminasi,
yaitu memperoleh insight atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. Dan keempat, verifikasi, yaitu menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. Faktor yang mempengaruhi bakat, minat, dan kreativitas. Faktor internalnya terdiri dari diri sendiri dan keluarga. Dan faktor eksternalnya adalah lingkungan masyarakat, yaitu sekolah, tetangga, dan teman di rumah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas. 1. Menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas. 2. Melibatkan anak dalam kegiatan curah ide. 3. Memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan mencoba. 4. Memunculkan motivasi internal. 5. Mengembangkan cara berpikir yang fleksibel dan playful. 6. Mengenalkan anak dengan orang-orang yang kreatif. Motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner, motivasi berarti kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Jenis motivasi. Jenis motivasi terbagi menjadi 2. 1. Motivasi intrinsik, yaitu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Contohnya, seseorang termotivasi bekerja agar mendapat penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Motivasi ekstrinsik, yaitu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan faktor dorongan dari luar diri sendiri. Contohnya, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan karir pegawai yang berprestasi. Faktor motivasi. Faktor motivasi terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya harga diri dan prestasi, kebutuhan, harapan, tanggung jawab, dan kepuasan kerja. Faktor eksternal diantaranya jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja, kondisi kerja, keamanan dan keselamatan kerja, dan hubungan interpersonal. Kepribadian. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologi seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Faktor penentu kepribadian, diantaranya faktor keturunan, yaitu tinggi fisik, gender, bentuk wajah, komposisi otot, temperamen, irama biologis, dan tingkat energi. Lalu faktor lingkungan, yaitu norma dalam keluarga, teman sebaya, dan kelompok sosial. Fase kepribadian. Menurut Sumadi Suryabrata, perkembangan kepribadian terbagi menjadi 6 tahap. 1. Fase oral, yaitu 0 sampai kira-kira 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. 2. Fase anal, yaitu kira-kira 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus. 3. Fase valis, yaitu kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah kelamin. 4. Fase laten, yaitu kira-kira usia 6 sampai pubertas, atau 12 sampai 13 tahun. Pada fase ini, dinamika perkembangan tampak lebih stabil, karena impuls cenderung ditekan. 5. Fase remaja, berlangsung dari usia pubertas hingga 20 tahun. Pada saat ini, dinamika nampak menonjol kembali. 6. Fase genital, pada fase ini, dinamika tampak tenang kembali dan semakin tenang apabila individu memasuki fase maturitas. Sikap. Secara sederhana, sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Fungsi sikap, di antaranya alat untuk menyesuaikan diri, alat pengatur tingkah laku, alat pengatur pengalaman-pengalaman, dan pernyataan kepribadian. Faktor yang mempengaruhi sikap terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal diantaranya jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pengalaman. Faktor eksternal diantaranya institusi pendidikan, pengalaman pribadi, kebudayaan orang lain yang dianggap penting, media massa, dan institusi agama dan masyarakat. Maka kesimpulannya adalah aspek-aspek perkembangan didik bahwasanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal tersebut berkaitan dengan keseluruhan aspek perkembangan masing-masing individu, dan hal tersebut akan membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Setiap peserta didik memiliki potensi dan kemampuan pribadi dalam dirinya, dan tentu berbeda setiap apa yang dimiliki antara satu orang dengan orang lain. Potensi-potensi tersebut berpengaruh dalam proses pendidikan. Maka dari itu, potensi setiap peserta didik harus dipupuk dan dikembangkan.